Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Adliana Julianti. Baik, pada kesempatan ini saya akan mewawancara seorang pengusaha. Beliau asal Tasik, dari pengusaha kerajinan khas Tasik. Nah, maka dari itu, yuk kita tanya apa saja sih pengalaman beliau. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adliana Julianti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Oke, dari Fakultas PG PAUD, Pak. Ya, pendidikan anak usia dini. Bapak, sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Iwan Dhani Ramdhani. Ya, usia Bapak? Usia saya 61. 61, Masya Allah. Oke, Bapak asli orang Tasik? Saya bukan orang Tasik, saya asli orang Bandung. Yang orang Tasiknya adalah Ibu Ani Waria, istri saya, selaku putra dari perintis kerajinan anyaman Parhon. Oke, pura iya. Ini Pak, baik Pak, selanjutnya sejak kapan Pak usaha ini berdiri? Sebetulnya kalau diikuti ya, bukan dipelajari, diikuti dari historinya, usaha kerajinan anyaman bambu halus itu diketemukan. Oh, diketemukan 1900 itu oleh penduduk sini. Cuma memang waktu itu orientasinya belum kepada orientasi bisnis, masih untuk dipakai sendiri. Mulai dirintis untuk produksi itu adalah 1925. Diawali itu juga belum masuk ke orientasi bisnis, masih kepada untuk kebutuhan pribadi atau orang lain. Kalau dari historinya itu diawali itu ada salah satu warga negara Belanda yang saat itu adalah tinggal di daerah Sukojukaler sebagai komandan tentara Belanda. Beliau kehilangan dompet kulit karena dia minta tolong dicarikan penggantinya karena dia mau pulang ke Belanda. Tapi karena saat itu tidak adanya dompet kulit, akhirnya dia menggunakan dompet bambu. Minta dibuatkan dompet dari Sukojukaler. Nah, dibuatlah dompet dari bambu. Nah, namanya adalah kimpul atau kepe. Nah, sebetulnya dompet itu bukan dompet, itu adalah tempat tembakau. Nah, ternyata si orang Belanda itu tertarik dan dibawa pulang ke negaranya. Itu 1925 ya. Nah, setelah kemerdekaan beberapa tahun kemudian itu dirintislah usaha ini itu pada 1967 untuk sudah ke orientasi usaha dan pengembangan usaha. Awalnya itu adalah yang dibuat sama pengembangan dari kimpul, dudukui, dan anyaman datar. Anyaman datar itu yang biasa yang sering dikenal ilab ya. Nah, itu yang dari sana 1967. Nah, sampai sekarang itu oleh almarhum Bapak Nono Warsono BA. Nah, baru pada tahun 2000 itu usaha dilanjutkan oleh putranya Ani Waria. Sampai sekarang alhamdulillah, berarti hampir 21 tahun ya, 21 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke Pak, kemudian selama Bapak menjalankan usaha ini, ada nggak sih Pak momen yang paling jantuh? Pasti dalam usaha ada jantuh bangun. Ada yang berkesan gitu Pak, boleh diceritakan? Momen yang bukan momen sebetulnya kalau momen itu biasanya lebih kepada yang orang sementara ini. Momen itu adalah yang sifatnya happy ya. Nah, kalau ini pengalaman kegagalan yang pertama kali yang saat itu terjadi adalah
eh, kerusakan produk, tapi bukan di lokasi, Oh, di negara tujuan. oke. Itu momen yang paling bukan momen ya, itu adalah pengalaman yang paling pahit. Produknya adalah beduk mini Bedug mini. dari bambu. Nah, pada saat dibuat itu memang di sini tidak ada masalah. Nah, dari kualitas bahan bakunya dipakai, terus standar pengeringannya dipakai, standar proses produksinya juga dipakai. Nah, karena perjalanan dari Indonesia ke Yordania itu menggunakan kapal laut. Iya. Nah, walaupun sudah di saat itu belum ada yang namanya silika gel, diusahakan dengan fungigasi dengan Iya, apa, tetapi pas negara tujuan itu ada kerusakan produk. Kalau dari dihitung itu nggak sampai, sebetulnya nggak sampai 50%, itu hanya sekitar 5 sampai 10%. Iya, iya. Nah, akan tetapi penggantian harus 100%. Itu pengalaman yang, nah dari situlah kami belajar, semakin belajar lagi kami, kegagalan ekspor itu bukan suatu masalah besar buat kami. Nah, kami mencari titik kelemahan ada di mana. Nah, setelah saya waktu itu memang saya belum di sini, Iya. saya nanya-nanya sama teman orang-orang yang saat itu ikut terlibat. Ternyata kegagalannya itu adalah supplier bambu karena mengirimkan bambu yang memang usia tebangnya belum cukup. Iya. Atau itu kedua, dikejar waktu. Jadi produk itu harus segera berangkat, sementara yang sudah selesai itu belum 100%, baru sekitar Target gitu. ya baru sekitar 90% yang sudah selesai, yang lolos gitu ya. Nah, yang 10%-nya itu dipakai bambu yang belum cukup umur. Nah, dari sanalah ketahuan bahwa ternyata kita nggak bisa main-main, kalau ekspor itu harus sesuai itu. Itu. Iya, Pak. Nanti jadi masalahnya ketahuan, nah itu adalah dari Bahannya, bahan baku iya, yang iya. ternyata prosesnya di sini dipakai semua. Oke, Bapak. Pak, kalau boleh tahu nih target pemasarannya, sasarannya selain ke luar negeri, Pak tadi mengekspor kemana lagi, Pak? Ya kalau target Pak market sih sebetulnya sudah tercapai. Ya. Yang sudah tercapai itu kayak Bali sudah tembus, Bali sudah tembus, Jogja sudah tembus, Jakarta, Bandung, Bogor sudah tembus. Sebetulnya untuk wilayah Indonesia ini produk ini sudah tembus, dan itu pun tidak dipasarkan sendiri, tetapi mereka ada yang datang langsung ke sini, ada juga yang memang reseller. Reseller, ya. Kayak di daerah Ternate. Di Ternate itu ada reseller. Oh, ada resellernya, Pak. Nah, ada reseller, dia beli waktu itu pesen topi bambu dari sini. Pas saya ke Ternate, di galerinya ada produk dari sini. Walaupun di sana tidak bicara bahwa itu topi produk Tasikmalaya, tetapi karena saya yang tahu berarti itu produk Tasikmalaya. Jadi udah sampai luar ya, Pak? Udah kayak ke Kalimantan, ke Aceh, ke Sumatera udah lah gitu. Oke. Kalau ke luar negeri nih, Pak, selain ke tadi Ke lihatnya. Jepang, Jepang. ke Jepang masuk, ke Korea masuk, Malaysia masuk, Singapura masuk. Dan semua itu tidak langsung, semua itu dilakukan melalui agent Ya. atau pembayar yang langsung datang sini. Pak. Nah, target yang sekarang lagi ditunggu itu adalah target yang kerjasama dengan IKEA Group. Oh, IKEA. Iya. Nah, sampel produk sudah masuk Belanda. Begitu mau turun produksi pandemi. Oh, iya. Ini ya yang jadi Ya. hambatan, Pak. Jadi pandemi dari harusnya 2020 itu saya sudah mulai produksi, tetapi karena pandemi akhirnya semua terhenti sampai sekarang. Ya, mengalami penurunan. Yang untuk di IKEA itu, yang untuk IKEA. Jangan di IKEA aja ya. Terus belum yang untuk Jakarta juga untuk ekspor itu 100 lembar alas panas 2020 pending. Nah, sementara yang regulernya yang sifatnya masakan lokal itu ya terjadi penurunan. Nah, kalau boleh tahu nih, omset per bulan berapa nih, Pak?
Kalau omset per bulan itu nggak bisa dinilai dengan rupiah, tetapi karena di sini itu tidak produksi satu item produk, tidak satu, dan setiap item produk beda-beda harga. Nah, ya. itu jadi kami nggak bisa menyampaikan berapa omset itu karena omset produk itu kalau yang dibilang topi sekian piece itu itu kayak gitu aja ya. Kayak apa topi, dompet, kayak terus kayak apa kalau di sini tuh dompet juga macam-macam bentuknya beda-beda harga. Jadi omsetnya itu ya cukup itu dalam arti bukan untuk saya aja, termasuk untuk yang terlibat dengan saya. Jadi masyarakat sekitar sini. Kalau gitu Pak, satu lagi pertanyaan dari saya. Apa sih motivasi Bapak nih untuk teman-teman anak muda zaman sekarang, apalagi yang udah jarang banget mengenal kerajinan khas sendiri? Motivasi dari Bapak apa? Motivasi dari saya untuk yang muda-muda itu cuma satu. Pertama ya, buka dulu jurnal Trisakti tentang kerajinan anyaman papan. Udah masuk jurnal Pak? Ada di jurnal Trisakti. Nah di sana ada sejarah tentang anyaman parhon. Mungkin yang muda sini nggak tahu anyaman parhon ini udah berapa tahun nih, nggak tahu kan? Ya, saya juga tidak tahu. 1 abad, mendekati 1 abad. Mendekati 1 abad. Itu buka dulu jurnal Trisaktinya. Trisakti, jurnal Trisakti atau Ya di Google, jadi buka itu semua teman-teman dari mahasiswa yang ada penelitian, tolong buka itu. Buka jurnal Trisakti. Nanti setelah buka jurnal Trisakti, buka Instagram. Instagram Rineka Karya Art, Rineka Karya Art Craft. Nah di sana di situ dia ada tentang jurnal juga, kita ada nanti juga itu motivasi dari saya, buka ke sana. Keduanya jangan hanya buka punya saya saja, juga buka kerajinan bambu orang lain, buka di marketplace yang lain. Kenapa saya nyuruh sedemikian? Di situ muncul motivasi. Ternyata anyaman bambu itu kan? Kedua, motivasi peduli bukan peduli terhadap saya atau masyarakat saya, tetapi peduli ini adalah warisan budaya loh. Kalau sekarang masih bisa berhitung hanya saya, hanya Ibu Ani dan hanya entah 2-3 tahun akan datang wawancara bukan sama siapa? Pertanyaan saya itu. Ya, apakah mau bertanya ke Batu Nisan? Nah kan? Nah itu pertanyaan saya. Ya, jadi walaupun kuliah di bidang di disiplin ilmu yang lain, skill ini harus dikuasai. Satu, apakah tidak tertarik seperti saya dan Ibu Ani dan anak saya berangkat ke Aceh dibiayai negara? Ibu sekarang lagi di Maluku Barat, di Maluku Barat Daya. Iya. Tugasnya bukan pameran loh, yang ngajar. Jadi ngajar kerajinan loh. Memberikan materi motivasi. Iya. Buat membuat ini. Iya. Di Maluku. Di Maluku Barat. Di Maluku Barat Daya. Ya, di sana. Sebelumnya ibu baru pulang dari Aceh 2 minggu yang lalu. Ya. Itu sama beberapa saat lagi saya berangkat ke Makassar. Sama tugasnya adalah memberikan motivasi tentang kewirausahaan. Judulnya kewirausahaan. Itu melalui pemerintah. Kementerian Perindustrian pariwisata. Enggak. Kementerian Perindustrian. Jadi nggak tertarik nih. Nggak tertarik. Pengen nyobain tidur di hotel bintang 5. Pengen naik pesawat Garuda, Batik Air, dibiayai oleh negara, berangkat dari Tasik, tinggal duduk manis, pulang, ya tebal dompet. Nggak tertarik enggak itu? Nah, kalau apa ininya? Skill ya Pak. Talenta itu ya sebagai motivasi kita untuk mengembangkan anyaman ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Itu. Nah, bagaimana sekarang ini saya nggak bisa nganyam. Sekarang ini saya nggak tahu bambu.
cobalah bermain dengan marketplace. Oh, ada rantang dari anyaman bambu, bawah dan dari bambu. Bermain dengan marketplace atau mungkin jadi reseller, silakan, nggak ada masalah. Oh gini Pak, kalau untuk jadi reseller nih, gimana misalnya saya nih pengen jadi reseller di sini. Jadi saya cuma tinggal ambil sampel produk. Kalaupun nggak sampel produk, misalnya ambil fotonya atau dibuat video mininya kayak Oh, gimana iya, supaya iya. cantik barangnya. Jadi nggak nempel, barang itu nggak nempel di meja. Iya, iya. Jadi dibuat studio mini, coba produk ini kan coba tampilkan itu. Dan ini produk masih, kalau bukan dikatakan sudah tidak laku, tetap masih laku. Hanya saat ini yang saya lakukan itu adalah sifatnya custom. Saya tidak melakukan stok. Ready stock. Oh jadi custom. Custom. Jadi bisa request nih Pak, misalnya pengen kayak apa? Kalau di sini request kayak ini request. Oh ini Ini buat tas. Ini buat tas. Buat tas. Jadi setting ke atasnya. Nanti tapi ini kan belum selesai Ya. sentuhan akhirnya, itu masih banyak yang harus dilakukan. Jadi di sini ini motivasi itu satu. Kedua yang tadi saya bilang nggak tertarik nih. So tahun kemarin itu sebulan sampai 3 kali Sebulan turun naik kereta api sama anak dan punya sertifikat dengan label kementerian. Oke. Itu punya nilai jual loh. Iya iya. Mau daftar CPNS lampirkan punya nilai jual itu sertifikatnya. Jadi saya sebagai narasumber itu bukan hanya narasumber juga, tapi saya punya sertifikat dari kementerian. Kalau orang sudah punya pegang narasumber atau instruktur atau pengajar dengan label kementerian, Bukan main-main ya. dan jam terbang saya itu sudah di atas 1.000, doan mendekati 5.000, sudah di atas mendekati 5.000 jam terbang. Anak saya saja sudah 300, baru lulus SMK 2 tahun yang lalu. Nah, posisinya sebagai asisten disiapkan untuk menjadi narasumber inti. Nanti anak saya lah yang berangkat ke sana kemari. Nah, saya hanya ya lebih konsentrasi itu lebih ya pada saya dan ibu lah. Silakan berangkat. Jadi lebih mengkondisikan satu produksi, yang kedua juga kan yang namanya kesehatan siapa yang tahu gitu. Iya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi motivasi saya itu, walaupun upaya saya tidak berhenti, berkali-kali saya mengadakan kegiatan pelatihan bentuk wirausaha baru di sini, ternyata motivasinya zero aja, Nggak ada. zero. Sama sekali. Saya bilang zero karena metode saya dalam ngajar itu ada dua materi, post test dan pre test. Soalnya sama itu. Ada dua nomor yang menjebak, itu pada saya yang bikin, yang menjebak. Setelah selesai mengikuti pelatihan dan diberikan NIB oleh pemerintah, nomor induk berusaha atau IUMK, apa yang akan dilakukan? 1. Buruh. 2. Pedagang. Yang ketiganya tuh wirausaha. Yang berikutnya, yang terakhir itu adalah pimpinan. Jawabannya buruh semua. Itu kan zero. Iya. Saya udah langsung udah tegas. Kalau jawaban di pelingkari adalah di buruh, itu adalah zero, motivasinya nggak ada. Bener kalau saya itu. Inisiatif sendiri gitu Nah, Pak ya. jadi tahunya itu mau bikin kerajinan kalau saya suruh. Iya. Padahal saya tidak menutup siapapun di sini yang mau buka usaha kerajinan anyaman bambu atau kerajinan apapun juga, silakan. Saya tidak akan melarang. Dia lebih maju nggak masalah gitu.
sudut lebih bangga ya Pak ya. Terus Ada yang itu, membantu. terus yang berikutnya, percaya nggak dari kerajinan bambu ini bisa dapat duit tanpa harus bikin kerajinan? Percaya nggak? Tadi udah selesai kan? Kedua, jual ilmu. Jual ilmu. Ya Pak ya. Jual ilmu, gimana jual ilmu? Punya rumah, ada garasi, jadikan tempat edukasi. Jualnya paket. Iya. Kemarin saya sebelum pandemi itu ada masih anak-anak dari SD mengikuti lomba gugus tugas SD. Hampir yang programnya program di Jawa Barat, tapi tahapannya kecamatan sampai dengan jenjang ya. Saya nangani itu 10 SD Kota Tasikmalaya ditambah 10 SD Kabupaten Ciamis hanya untuk persiapan lomba. Coba ada orang lain, saya kasihlah 5, saya 5 itu dibayar sama SD-nya. Kayak Baitur Rahman. Baitur Rahman kemarin ngasih, saya ngajak anak Baitur Rahman satu paket untuk lomba tingkat kecamatan, saya dikasih 500. Begitu ternyata masuk lomba tingkat kota tiba lagi 500. Sebenarnya itu jual ilmu gampang kok. Bukan saya silakan. Asal ada kemauan. Itu motivasi dan kemauan itu kunci wirausaha itu bisa ada di sana kok. Motivasi dan kemauan. Motivasi kemauan saja dulu. Baru nanti kalau sudah tahu apa sih yang pengertian tentang wirausaha itu ada banyak loh. Ada banyak wirausaha itu ada banyak, bukan ada beberapa poin, bukan hanya itu aja. Ada risiko, ada mindset. Banyak sekali. Banyak loh. Tentang kewirausahaan. Banyak sebenarnya. Karena saya juga kan termasuk tutor Iya. KWU di masyarakat. Cuma ya itu makanya saya bilang kenapa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya langsung berikan pertanyaan yang lain nggak saya nilai, cuma 2 yang saya nilai. Begitu pertanyaan itu yang 2 kayak gitu udah zero itu. Kurang motivasi. Nah itu zero. Nah ini PR semua. Untuk anak muda terutama ya Pak. Semua PR semua. Akademisi, praktisi kayak ya, eksekutif pemerintah, legislatif DPR. Ini versi kita semua. Nah ini saya ke semua mahasiswa yang datang ke sini, tolong dari kabupaten kota manapun juga ini sampaikan kepada pemerintah, ini sampaikan kepada akademisi, sampaikan kepada dewan. Kalau nggak seperti ini, kota Tasik itu akan hilang dari peta industri kreatif. Itu saja. Terima kasih. Mungkin saya rasa cukup banyak sekali pengalaman, motivasi, pelajaran terutama bagi kita ya calon-calon pengusaha muda. Oke Bapak, mungkin teman-teman wawancara saya dengan pengusaha apa ya, kalau bisa dibilang lebih dari hebat gitu ya. Kalau ada apa? Ada tambahan sedikit. Ya. Nah ini masih ada kelemahan mindset dari masyarakat kita itu cuma satu kelemahannya itu hanya melihat kulitnya saja. Jadi pengusaha itu kayak BKL, nggak lihat isinya. Kalau saya ini lebih menerapkan kepada isi. Ya. Masyarakat yang dibantu berapa persen, kategori usia berapa. Baik teman-teman. Jadi jangan dilihat dulu dari luarnya, tapi isinya dulu seperti itu. Luarnya bagus belum tentu isinya seperti itu. Oke. Iya. Ya betul Pak. Ya, betul. Iya. Ya karena saya Luarnya punya bagus. karena saya punya contoh, punya pengalaman teman saya memaksakan diri membuat bikin bagus kulitnya, isinya nggak ada. Nah, Akhirnya untuk isinya dia ngambil barang punya orang. tuh, itu kan jadi celaka sendiri ya Nah, itu. teman-teman. Itu. Iya. Oke, Bapak terima kasih sekali atas pengalaman, motivasi untuk kita, pelajaran ilmu ya, terutama ilmu untuk kita. Semoga teman-teman semua termotivasi untuk mengembangkan lagi kerajinan budaya milik kita sendiri. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.